Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak ustazah semuanya. Selamat bergabung pada proses pembelajaran daring Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Askia 3 Padang bersama dengan Ustazah Sil dan Ustadz Yoga. Mohon maaf kepada anak-anak ustazah, hanya bisa mendengar suara ustazah bersama dengan Ustadz Yoga. Untuk pembelajaran hari ini kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ustazah semuanya, sebelum kita mulai pada proses pembelajaran, silahkan anak-anak ustazah amati dulu gambar yang ada pada video ini. Gambar apa yang antum lihat pada video yang ustazah tayangkan ini? Oke nak, sudah antum lihat? Nah, sekarang coba anak-anak SDIT Askia sedang bermain. Ya, mereka sedang bermain ya. Mereka memanjat tali dan berjalan di atas tali. Oke, pertanyaan ustazah, kira-kira anak-anak SDIT Askia ini memanjat tali menggunakan apa? Dan mereka berjalan juga menggunakan apa? Oke nak? Oke, yap. Benar sekali jawaban anak-anak ustazah semua. Mereka berjalan menggunakan kaki dan mereka memanjat tali menggunakan tangan. Ya, mereka menggunakan tangan dan kaki mereka. Nah, dari hasil gambar yang kita lihat, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak manusia itu adalah tangan dan kaki. Kita bergerak, manusia bergerak menggunakan tangan dan kakinya. Nah, muncul pertanyaan lagi, bagaimana ya kira-kira organ gerak hewan? Coba anak-anak ustazah pikirkan, hewan kira-kira bergerak dengan apa ya? Apakah sama dengan manusia? Ayo kita pelajari. Pelajaran kita hari ini tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Nih bukunya ya, cover bukunya. Bukunya sudah punya semua anak-anak ustazah? Alhamdulillah semua sudah punya ya, sudah ustazah dan ustadz bagikan. Nah, untuk pembelajaran subtema 1 kita belajar mengenai organ gerak hewan. Pembelajaran pertama kita masuk. Nah, coba anak-anak ustazah amati gambar yang ustazah tayangkan ini. Gambar pertama, gambar A. Gambar apa itu kira-kira? Yap, benar, gambar kucing. Gambar A adalah gambar seekor kucing. Kita lanjut gambar B anak-anak ustazah. Gambar B adalah gambar ikan. Benar sekali, gambar B adalah ikan. Gambar C. Gambar C adalah cacing. Nah, lanjut gambar terakhir, gambar D. Gambar D adalah burung. Nah, karena kita belajar tentang organ gerak hewan, kira-kira hewan-hewan ini bergerak dengan apa ya? Mari kita lanjutkan. Kucing. Kucing dia bergerak dengan apanya nak? Mantap, dengan kaki. Bagus, lanjut. Ikan. Ikan bergerak dengan siripnya. Bagus anak-anak ustazah semua. Kita lanjutkan. Cacing. Cacing bergerak dengan badan atau tubuhnya. Nah, yang terakhir burung. Burung kira-kira dia bergerak dengan apa? Mantap sekali, hebat, dengan sayap atau kakinya. Nah, muncul deh nih ustazah lagi. Nah, pertanyaan ustazah, apakah semua hewan yang pada gambar tadi memiliki organ gerak yang sama? Tidak, ya tidak. Tidak memiliki organ gerak yang sama, beda. Tidak sama dengan manusia. Manusia organ geraknya sama, tangan dan kaki. Nah, apakah ada kesamaan organ gerak manusia dan hewan? Adakah kesamaannya?
Supaya lebih jelas, kita lanjutkan materi kita. Oke, anak-anak ustazah, sebelum kita jelaskan lebih lanjut, silahkan anak-anak ustazah baca dulu buku temanya halaman 3 ya, buku tema 1, dan buku Bu Pena jilid 5A halaman 3. Oke anak-anak ustazah, setelah anak-anak ustazah membaca buku tema 1 halaman 3 dan Bu Penanya halaman 3, nah, kita akan mengetahui bahwa makhluk hidup itu bergerak. Manusia, hewan, tumbuhan adalah makhluk hidup dan semuanya itu bergerak. Nah, tapi ada yang geraknya sama, ada yang geraknya berbeda. Nah, apa itu bergerak? Bergerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Oke ya. Nah, di buku antum juga ada artinya. Baik anak-anak ustazah, kita lanjutkan. Nah, manusia dan hewan bergerak menggunakan organ gerak. Nah, pada pembelajaran tadi yang di awal, ustazah lihatkan gambar anak SD IT Askia sedang melaksanakan tutup tema. Mereka bergerak menggunakan tangan dan kaki. Jadi organ geraknya tangan dan kaki. Nah, hewan tadi ada yang bergerak dengan kaki, dengan sayapnya, dan dengan badan, dengan sirip. Nah, itu namanya organ gerak. Nah, guna organ gerak ini banyak. Nah, kita bisa berlari, kita bisa berjalan. Kita bisa berjalan di sini. Kita bisa berlari, kita bisa melompat, dan banyak kegiatan lain yang bisa kita lakukan. Oke, anak-anak ustazah. Nah, ternyata alat gerak pada manusia dan hewan itu ada 2. Ternyata ada kesamaan antara alat gerak hewan dan manusia. Apa ya? Kita lihat ya. Yang pertama, tuh, otot sebagai alat gerak aktif. Ya, otot ya. Yang kedua, tulang sebagai alat gerak pasif. Baik anak ustazah, kenapa otot ini kita sebut sebagai alat gerak aktif? Ini otot ya yang gambarnya nih warna merah nih. Karena otot itu memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang juga bergerak. Nah, sedangkan tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, saat keduanya bekerja sama, otot dan tulang saling bekerja sama, akan membentuk suatu sistem yang kita sebut dengan sistem gerak. Oke anak-anak ustazah, jadi kalau otot dan tulang bekerja sama itu namanya sistem gerak. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang anak-anak ustazah minta lagi untuk membaca buku tema 1 halaman 3. Nah, judulnya itu adalah organ gerak manusia dan hewan. Tadi antum sudah minta juga untuk membaca. Nah, tapi tadi ustazah belum ada bertanya sama antum, apa yang antum baca dari halaman 3. Oke, sekarang ustazah mau bertanya. Mari jawab pertanyaan dari ustazah ya. Baik anak-anak soleh-soleha ustazah. Nah, pertanyaan pertama, berapa jumlah paragraf pada bacaan? Oke, silahkan antum amati, antum lihat berapa jumlah paragraf pada bacaan. Nah, pertanyaan kedua ustazah, berapa jumlah kalimat pada paragraf 1 sampai 5?
Nah, yang ketiga, apa inti dari bacaan paragraf 1 sampai 5? Oke, kita lanjut. Nah, ternyata jumlah paragraf pada teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan adalah 5 buah. Nah, jumlah kalimatnya pada paragraf 1 ada 3 buah kalimat. Jumlah kalimat pada paragraf 2 ada 2, pada paragraf 3 ada 4, pada paragraf 4 ada 3, dan pada paragraf 5 ada 2. Oke, cara menghitung jumlah kalimat pada setiap paragraf adalah kita lihat dulu. Misal kita mau menghitung kalimat pada paragraf 1. Kita amati paragraf 1. Oke, kalimat itu adalah diawali oleh huruf kapital, diakhiri oleh tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Oke, silakan antum hitung apakah sama dengan jawaban Ustazah 3. Oke, alhamdulillah ya anak-anak Ustazah, anak-anak soleh-soleha Ustazah, jawabannya sama. Nah, pertanyaan ketiga tadi, apa intinya? Nah, paragraf 1 menceritakan tentang ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Paragraf 2 menceritakan tentang gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Paragraf 3 menceritakan tentang organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan. Nah, paragraf 4 menceritakan tentang tulang disebut alat gerak pasif, dan paragraf yang terakhir menceritakan tentang otot disebut alat gerak aktif. Nah, setiap paragraf memiliki inti dari bacaannya, inti dari paragrafnya. Jadi kita tahu apa yang mau disampaikan dari bacaan tersebut, dilihat dari inti paragrafnya. Oke. Ternyata inti paragraf itu atau inti atau gagasan yang menjadi dasar dari suatu bacaan pada sebuah paragraf itu kita sebut dengan ide pokok atau gagasan pokok. Jadi inti yang kita dapatkan tadi dari paragraf, masing-masing paragraf itu kita sebut dia dengan ide pokok atau gagasan pokok suatu paragraf. Nah, kita lanjut. Nah, cara menentukan ide pokok atau gagasan pokok. Pertama, Ustazah suruh baca tadi kan. Jadi kita harus membaca dulu semua teks dengan seksama secara keseluruhan, Nak. Kita baca dulu ya. Setelah itu kita tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama ini apa ya? Nah, kalimat utama ini kalimat yang menjadi dasar dari suatu bacaan. Letaknya ada 3. Pertama di awal, oke, yang kedua di akhir. Nah, yang ketiga di awal dan akhir. Mari kita lihat contohnya ya. Contoh. Nih contohnya. Antum semua sambil mendengarkan Ustazah, sambil melihat video pembelajarannya, boleh lihat lagi buku temanya halaman 3, kita lihat paragraf 1. Nah, paragraf 1, nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, yang Ustazah garis ini itu merupakan kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Nah, kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Tadi kan Ustazah sudah kasih tahu sama antum, kita mau menentukan ide pokok atau gagasan pokok dari suatu paragraf. Kita baca dulu. Nah, tadi sudah kita baca. Nah, kita tentukan letak kalimat utamanya. Ternyata letaknya di awal. Oke, Nak. Jadi ide pokok atau gagasan pokok itu ada pada kalimat utama. Nah, atau boleh juga kalimat utama itu yang kita jadikan ide pokok atau gagasan pokoknya. Boleh kita salin langsung.
Nah, jadi ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, boleh kalimat utama yang antum temukan itu antum salin lagi menjadi ide pokok dari satu paragraf. Nah, atau boleh kita menggunakan bahasa kita sendiri, tapi tidak boleh berubah dari bacaan, dari inti bacaannya. Nah, kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri, yang mana ide pokoknya itu adalah ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sama kan, Nak? Ya, sama. Nah, jadi kita boleh langsung salin kalimat utamanya atau kita gunakan bahasa kita sendiri. Oke, anak-anak ustazah, sampai di sini sudah bisa. Nah, insya Allah anak-anak ustazah sudah bisa ya menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, paragraf 1 sudah kita tentukan, berarti sisanya paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Nah, ternyata di setiap paragraf itu ada kalimat. Nah, kita lihat lagi ya. Kembali lagi. Nah, perhatikan kembali bacaan paragraf 1. Oke. Di video tadi, nah, ustazah sudah kasih tahu sama antum kalau paragraf 1 itu jumlah kalimatnya ada 3. Nah, benarkah 3? Kita hitung lagi ya. Oke, nah, dari salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini titik ya. Nah, kalimat tadi diawali huruf kapital, diakhiri oleh tanda titik ya, tanda seru atau tanda tanya. Jadi ini adalah satu kalimat. Oke, kalimat yang kedua, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Ini adalah kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Itu kalimat yang ketiga. Jadi paragraf 1 kita ada 3 buah kalimat. Oke. Yang pertama, kalimat pertama tadi merupakan kalimat utama. Kalimat pertama merupakan kalimat utama, berarti sisanya lagi itu adalah kalimat penjelas. Oke, usah ulang ya, Nak. Terdapat 3 buah kalimat yang terdiri atas 1 buah kalimat utama dan 2 buah kalimat penjelas. Kenapa? Karena kita tadi memiliki 3 buah kalimat. Nah, apakah sama dengan paragraf 2, 3, 4, 5 Zah? Pasti berbeda. Bisa anak-anak ustazah menghitungnya nanti? Bisa ya, berapa buah kalimat utamanya dan berapa buah kalimat penjelasnya masing-masing paragraf. Oke, baik anak-anak ustazah, hari ini kita telah belajar mengenai organ gerak hewan, manusia, serta ide pokok dari suatu bacaan. Oke, sekian dan terima kasih dari ustazah. Semangat belajarnya, jangan lupa ibadahnya ya, ibadahnya. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi corona ini cepat hilang dan kita bisa kembali datang ke sekolah bersama-sama, belajar bersama dengan teman-teman, bertemu dengan ustadz-ustazahnya ya. Oke, tetap semangat anak-anak soleh-soleha ustazah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Nah, ustazah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz ucapkan kepada Zahsil yang telah menjelaskan materi kita, yaitu tentang organ gerak hewan dan juga manusia di tema 1 pembelajaran 1. Baik teman-teman semua, gimana teman-teman? Udah ditonton videonya sampai selesai? Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video sampai selesai. Dan untuk kali ini Ustadz akan menyampaikan kepada antum semua terkait tugas antum di rumah.
Yang pertama, silahkan antum buka buku tema 1 halaman 4. Sudah? Di sana diminta antum untuk mencari ide pokok dan juga kalimat pengembang. Silahkan teman-teman tulis ide pokok di paragraf 2 sampai paragraf 5 sesuai dengan contoh di atas di paragraf 1. Oke, tugas selanjutnya. Silakan teman-teman buka buku Bupena jilid 5A halaman 3 sampai 4 nomor 1 sampai 4. Yang ayo berlatih. Silakan teman-teman semua kerjakan. Sebelum dikerjakan, silakan lihat ketentuannya. Yang pertama, tugas dibuat pada buku PS atau PR teman-teman semua. PR PS tematik. Yang kedua, setelah selesai, silakan teman-teman semua fotokan dan kirim ke WA Ustadz dan Ustazahnya. Selanjutnya, batas waktu pengiriman tugas sampai pukul 21 WIB atau jam 9 malam. Baik teman-teman semua, mungkin itu penjelasan tugas antum di rumah. Dari Ustadz, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.